wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang independent sample t-test. Jadi apa independent sample t-test itu? Independent sample t-test merupakan prosedur uji T untuk menguji kesamaan rata-rata dari dua sampel yang bersifat independen. Independen di sini bermakna dua sampel saling bebas atau tidak berpasangan. Apabila dua sampel ternyata tidak independen atau saling berpasangan, maka uji hipotesisnya menggunakan paired sample t-test. Jadi tidak menggunakan independent sample t-test lagi. Pada independent sample t-test, pastikan datanya berbentuk rasio atau interval. Lalu kita uji normalitas. Jadi datanya itu harus berdistribusi normal. Lalu kita uji homogenitas. Di sini kita hanya ingin tahu datanya itu homogen atau tidak. Selanjutnya kita uji hipotesis menggunakan independent sample t-test. Jadi yang kita uji pertama itu apa? Uji normalitas, lalu uji homogenitas. Nah, uji normalitas dan uji homogenitas ini bisa kita lakukan berbarengan atau saling terpisah. Tapi pada kesempatan kali ini kita lakukan berbarengan saja karena lebih menghemat waktu. Jadi bagaimana cara untuk uji normalitas dan uji homogenitas secara berbarengan? Pertama kita menentukan H0 dan H1. H0 itu apa? Data berdistribusi normal. H1 data tidak berdistribusi normal. Ini untuk apa? Uji normalitas. Lalu tentukan H0 dan H1 juga. H0 data homogen, H1 nya data tidak homogen. Ini untuk apa? Untuk uji homogenitas. Nah, bagaimana langkah-langkah uji normalitas dan uji homogenitas pada SPSS? Pertama, kita input data ke dalam SPSS. Lalu dari menu utama SPSS, pilih menu Analyze, kemudian pilih submenu Descriptive Statistik, lalu pilih Explore. Pada halaman Explore, untuk dependent list diisi dengan variabel yang akan diuji. Caranya dengan mengklik variabel yang ada di kotak sebelah kiri, lalu klik tombol anak panah, sehingga variabel tersebut pindah ke kotak dependent list. Untuk faktor list diisi dengan variabel pengelompokan. Caranya dengan mengklik variabel yang ada di kotak sebelah kiri, lalu klik tombol anak panah sehingga variabel tersebut pindah ke kotak faktor list. Lalu klik Plot dan klik Plot. Pada halaman Explore Plot, centang kolom Normality Plot with Test. Ini untuk apa? Untuk uji normalitas. Pada Split vs Level with Eleven Test, pilih Power Estimation. Ini untuk apa? Untuk uji homogenitas. Klik Continue dan klik OK. Lalu kita lihat hasilnya. Untuk normalitas, jika signifikansinya kurang dari 0,05 maka H0-nya ditolak. Artinya apa? Artinya data tidak berdistribusi normal. Jika nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05 maka H0-nya diterima. Artinya apa? Artinya data berdistribusi normal. Jika data sudah terbukti berdistribusi normal, kita bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, untuk uji homogenitas gimana? Jika nilai signifikansinya kurang daripada 0,05 maka H0-nya ditolak. Artinya apa? Artinya data tidak homogen. Jika nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05 maka H0 diterima. Artinya apa? Artinya data adalah homogen. Jadi tadi kita hanya ingin tahu datanya itu homogen atau tidak homogen. Nah, jika data homogen, pengambilan keputusan didasarkan pada nilai signifikansi tabel output equal variances assumed. Akan tetapi, jika data tidak homogen, maka pengambilan keputusannya didasarkan pada nilai signifikansi table output equal variances not absurd. Jadi homogen dan tidak homogennya itu berpengaruh kepada pengambilan keputusan yang akan diambil. Setelah kita pastikan datanya sudah berdistribusi normal dan datanya homogen atau tidak, maka kita bisa
lakukan uji hipotesis menggunakan independent sample t-test. Bagaimana caranya? Jadi kita tentukan H0 dan H1-nya. H0-nya itu contoh ya, tidak ada perbedaan hasil belajar antara kelompok siswa yang pembelajarannya menggunakan metode A dengan metode B. H1-nya, terdapat perbedaan hasil belajar antara kelompok siswa yang pembelajarannya menggunakan metode A dengan metode B. Bagaimana langkah-langkah independent sample t-test menggunakan SPSS? Pertama, input data ke dalam SPSS. Dari menu utama SPSS, pilih menu Analyze, kemudian pilih submenu Compartment, lalu pilih Independent Sample t-test. Untuk tes variabel diisi dengan variabel yang akan diuji. Caranya dengan mengklik variabel yang ada di kotak sebelah kiri, lalu klik tombol anak panah sehingga variabel tersebut pindah ke kotak tes variabel. Untuk grouping variabel diisi dengan variabel pengelompokan. Caranya dengan mengklik variabel yang ada di kotak sebelah kiri, lalu klik tombol anak panah sehingga variabel tersebut pindah ke kotak grouping variabel. Klik define group. Untuk grup 1 diisi dengan nilai yang mewakili kategori pertama. Untuk grup 2 diisi dengan nilai yang mewakili kategori lainnya. Klik continue, klik option. Pada confidence interval diisi dengan 95%. Artinya kita memilih taraf kepercayaannya itu sebesar 95% yang berakibat kepada taraf signifikansinya itu sebesar 5%. 5% itu berapa? 5/100 atau 0,05. Nah, di sini yang menjadi dasar mengapa 0,05 selalu menjadi acuan untuk menolak atau menerima H0. Untuk missing value diabaikan karena tidak ada data yang hilang. Klik continue dan klik OK. Lalu kita lihat hasilnya. Jika nilai signifikansinya kurang daripada 0,05 maka H0-nya ditolak. Artinya bahwa terdapat perbedaan hasil belajar antara kelompok siswa yang pembelajarannya menggunakan metode A dengan metode B. Jika nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05 maka H0-nya diterima. Artinya tidak ada perbedaan hasil belajar antara kelompok siswa yang pembelajarannya menggunakan metode A dengan metode B. Nah, untuk lebih memahami langkah-langkah uji normalitas, uji homogenitas, dan independent sample t-test, kita langsung praktek menggunakan SPSS. Kita bisa menggunakan contoh sebagai berikut. Seorang peneliti sedang meneliti apakah terdapat perbedaan hasil belajar antara kelompok siswa yang diajarkan menggunakan metode mengajar A dengan metode mengajar B. Untuk itu dipilih secara acak dua buah kelas, katakanlah kelas A dan kelas B. Kelas A diberikan pembelajaran dengan metode mengajar A dan kelas B diberikan pembelajaran dengan metode mengajar B. Setelah itu dilakukan tes akhir dan hasilnya sebagai berikut. Kelas A diberikan pembelajaran dengan metode A, didapatkan hasil belajar 82, 72, 81 dan seterusnya sampai 20 siswa. Kelas B diberikan pembelajaran dengan menggunakan metode B, didapatkan hasil belajar 56, 65, 71 sampai seterusnya sebanyak 20 siswa. Kita akan uji data ini menggunakan SPSS. Caranya kita copy dulu datanya. Metode A diajarkan di kelas A. Saya kasih tanda 1, berarti kelas A itu sama dengan 1. Di sini kelas B sama dengan 2. Kita buka SPSS-nya. Kita klik variable view. Di sini kita beri nama variabelnya hasil, hasil belajar. Desimalnya kita nolkan. Oke, setelah itu kita input datanya.
Nah, ini hasil belajar dari kelas A. Jadi kelas A itu kita kasih tanda 1, berarti kelas A sama dengan 1. Maka kita buat variabel lain, yaitu variabel pengelompokan. Sini berarti kelas. Desimalnya sama, dinolkan juga. Nah, karena kelompokan, maka values kita isi. Ini 1 untuk kelas A, kita tambahkan 2 untuk kelas B, kita tambahkan. Tutup oke. Ini datanya berubah jadi nominal ya. Oke. Ini data untuk apa? Kelas A. Kelas A sama dengan 1. Oke, setelah itu kita copy juga data untuk kelas B dan kita input di SPSS. Kita input di sini. Jadi dari nomor 21 sampai nomor 40 itu data dari kelas B. Kelas B sama dengan 2 ya. Oke, sudah. Apa yang harus kita lakukan? Kita uji normalitas dan uji homogenitas. Kita pilih analyze, descriptive statistic, explore, hasil. Kita pindah ke dependent list, kelas kita pindah ke factor list. Setelah itu ini bot kosong, klik plot, uji normalitas. Untuk uji homogenitas kita pilih power estimation. Setelah itu continue. Oke, setelah itu kita lihat hasilnya. Nah, kita sudah dapat ini tes, ini uji normalitas, ini uji homogenitas. Dari uji normalitas kita dapatkan nilai signifikansi untuk kelas A 0,201, untuk kelas B 0,279, dan kesemuanya ini lebih besar daripada 0,05. Artinya apa? Artinya datanya berdistribusi normal. Bagaimana untuk uji homogenitas? Kita lihat based on mean. Jadi kita lihat nilai signifikansinya itu 0,483, yang berarti lebih besar daripada 0,05. Artinya apa? Artinya datanya itu homogen. Jadi karena kesemuanya itu lebih besar daripada 0,05, maka datanya berdistribusi normal dan homogen. Untuk selanjutnya kita bisa uji hipotesisnya menggunakan independent sample retest. Ini datanya. Setelah itu kita klik analyze, compare mean, independent sample retest. Nah, variabel hasil kita pindah kepada kolom tes variabel, kelas kita pindah ke grup variabel. Setelah itu pilih define group, grup 1 itu 1, grup 2 itu 2, lalu continue, option,
95%, continue, dan oke. Setelah itu kita lihat hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Kita tahu datanya itu homogen, maka kita pilih equal variances assume, yang berarti kita pilih yang ini. Nah, nilai signifikansinya berapa? Kurang daripada 0,05. Artinya apa? Artinya H0-nya ditolak. Berarti ketika H0-nya ditolak, maka simpulannya terdapat perbedaan hasil belajar antara kelompok siswa yang pembelajarannya menggunakan metode A dengan metode B. Nah, jadi seperti itu proses independent sample t-test menggunakan SPSS. Bantu kami dengan like dan subscribe ya. Terima kasih.